أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنت كل ولكل والصلاح كل وإلى حضرة الشيطان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا على حضرة الشيطان رسول الله كل المقام البرسه المختوم والختم المحمد العلم الصلاة محمد الغني الجنة سيدي جبل الوهد الجنة محمد الله صلى الله عليه وسلم سيدي شيخ الجنة سنة malam kalau di jalan jadi siapa tahu kalau dia di jalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal hadim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita semua hingga hari ini kita bisa berkumpul kembali seperti biasa dalam pertemuan rutin wirid wasifah hilalah dan pembacaan beberapa kitab. Langsung saja kita masuk untuk kitab yang pertama, yaitu kitab Qahwadus Sada karya Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radi Adijani Al-Fadani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. La tashhilan nafsak bi asya'i harajutu anka li'anka lintakunu qadaron 'alal ibti'adi an qabadutuhu indama takunu minna sabala. Jangan kalian sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang di luar diri kalian. Sebab kalian tidak akan mampu lepas dari genggamannya ketika menjadi tandingannya. Maha suci Allah dari setiap besit hati dan akal manusia, yang mana dia melampaui dan tak akan dilampaui selain oleh dirinya sendiri. Jadi, janganlah kalian itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang ada di luar diri kalian. Nah, kita itu kan terlalu sibuk dengan apa yang ada di luar diri kita. Kita terlalu mudah
digoncang dengan sesuatu. Hal itu menandakan bahwa yang ada di dalam diri kita ini itu secermin, serupa, satu gambaran dengan apa yang ada di luar diri kita. Yang namanya manusia, bila dia memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang sabit, maka apapun goncangan zohirnya, dia itu tidak akan goyah. Karena Allah telah memberikan furqan atau batasan. Misalnya saja orang yang udah tobat, dia bertakwa kepada Allah. Lalu dia duduk sama orang yang bermaksiat. Nah, orang tadi itu pasti akan merasakan suatu perasaan yang hambar. Itu sebab adanya cahaya furqan. Nah, kalau orang-orang ahli thariqah yang mana benar-benar mendapatkan cahaya thariqahnya dan dia duduk dengan suatu kelompok ataupun suatu organisasi, lalu dia merasakan sesuatu yang hambar, itu karena cahaya thariqah itu sudah Allah jadikan cahaya furqannya. Bersyukur orang yang mendapatkan cahaya itu. Karena jarang sekali orang itu bisa mendapatkan cahaya furqan tersebut. Maka kita itu tidak bisa sabit, tidak bisa tenang, bertakwa kepada Allah sebelum kita itu mendapatkan cahaya warisan dari guru-guru yang kamil. Makanya sibukkanlah diri kalian dengan apa yang ada di luar diri kalian. Maknanya apa? Nah, contohnya saja kita ini kalau di dalam kamar, kita sedang di dalam kamar. Walaupun kita sendirian, itu kita itu tetap ramai itu. Walaupun sendirian, suasananya itu tetap ramai. Main HP lah, main game lah, TikTok-kan lah, Facebook-kan lah, dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau kita berada di dalam tempat yang ramai, sudah pasti kita lalai kepada Allah. Kita itu terlalu sibuk dengan hal yang ada di luar diri kita. Makanya kita itu telah ghaflah. Dan kita telah menjadi tandingannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pusing, puyeng. Dapat ujian puyeng, nggak sabar kalau dapat musibah. Jadi orang yang tidak bisa memiliki akhlak terpuji itu sebab karena hatinya itu tidak bersih. Makanya sesuatu yang mahal itu diletakkan pada sesuatu yang pas, sesuatu yang pantas dan dipantaskan. Nah, kita ini merasa bahwa kita ini punya sifat akhlak yang terpuji. Tapi ketika diuji, ketika dicoba, dihina orang, dicaci maki, kita nggak sabaran, nggak mau nerima, nggak legowo. Sebab kita itu tidak duduk dengan orang yang robbaniyah. Akhirnya jiwa kita tidak terdidik. Andaipun kita duduk di hadapan guru yang kamil, yang robbani, tapi kitanya nggak sodik, percuma saja. Warisan cahaya robbani itu tidak akan turun. Nah, kebanyakan dari kita itu sudah banyak merasa
kita itu sudah merasa takwa. Kita itu sudah merasa wali karena kita itu berbicara seperti wali. Kita sudah merasa takwa karena kita berbicara tentang ketakwaan. Nah, ini yang disebut sebagai orang yang gila itu yang seperti ini. Maka ketahuilah, banyak sekali di setiap nafas yang telah kita hembus, namun tidak akan pernah mampu kita kembalikan untuk kita ulangi. Sebab besarnya pertanggungjawaban kita nanti. Coba bayangkan berapa banyak nafas yang sudah kita hembuskan. Kita sudah ngaji sekian lama, tapi nafas kita masih penuh dengan amarah. Nafas kita masih penuh dengan ketidaksabaran. Nafas kita masih penuh dengan ketidaksyukuran. Nafas kita masih penuh dengan ego. Maka siapa yang akan terbakar kalau bukan diri kita kelak? Makanya masuklah kita ke dalam pintu rahmatnya Allah. Baru kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau cuma mengharap doang, ya sama saja. Sama saja kita itu sedang antri. Masuk kita ke dalam pintu rahmat Allah ketika di dunia. Baru kita akan mendapatkan rahmat Allah. Memang rahmat Allah itu luas. Tapi itu adalah suatu bentuk tarbiyah. Kita mengharapkan rahmat Allah, tapi kita tidak hikmat. Ibadah malas. Enggak mendidik jiwa. Ya udah, berarti kita itu sindik. Makanya ketika kita berharap kepada Allah, tapi tanpa usaha yang serius, ya sama saja kita itu seperti kaum pada zaman dahulu. Yang namanya itu kaum Qadir, kaum Qadar. Kaum yang hanya berharap kepada Allah. Tapi mereka itu hanya berharap saja, tanpa adanya usaha akan bertakwa kepada Allah. Ada juga kaum yang namanya kaum Jabarut, yaitu kaum yang mentuhankan amal ibadahnya. Mereka itu hanya bersandar kepada amal ibadah. Nah, inilah bodohnya manusia. Manusia itu ditakdirkan untuk sempurna, tapi kebanyakan manusia itu sibuk pada apa yang ada di luar diri mereka. Di zaman ini telah banyak manusia yang sesat sebab agama yang mereka pelajari. Sebab agama yang mereka pelajari itu semata-mata terjadi karena mereka mempelajarinya hanya dari satu sisi dan meninggalkan sisi yang lainnya. Mereka hanya sibuk pada perkara zahir saja, tapi mereka tidak mempelajari hal-hal batin. Ada juga yang sibuk dengan perkara batin saja, tapi tidak mengistighfarkan zuhirnya. Nah, jadi yang namanya zuhir dan batin itu dipisah sama mereka, dipisah-pisah. Padahal yang namanya zuhir dan batin itu tidak bisa dipisah. Jadi kalau salah satunya dipisah, maka mati, nggak hidup. Sesuatu yang tidak bisa dipisah, tapi ada yang memisahkan, maka tidak akan hidup. Nah, orang yang hidupnya itu hanya zahir saja, itu contohnya seperti seorang suami yang mendapatkan istri cantik. Nah, tapi istrinya itu udah mati. Ya.
Jadi seperti seorang suami yang mendapatkan bangkai yang cantik, itu orang yang mengedepankan zohir saja. Nah, kalau orang yang sibuk dengan batin saja, itu seperti seorang suami yang mendapatkan istri yang cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta, tuli, dan bisu, tapi hidup. Makanya yang sempurna itu ketika zuhir dan batin berjalan pada titiknya, tapi beriringan. Itu yang sempurna. Susah manusia itu masuk kepada martabat yang seperti ini, itu susah. Nah, makanya yang namanya makomat Islam, martabat yang pertamanya itu adalah taubat. Jadi makomat Islam, martabat yang pertamanya itu adalah taubat. Ya. Nah, kita melakukan dosa saja, kita bilang kalau Allah itu maha pengampun. Kita menggampangkan. Nah. Jadi bagaimana kita itu mau mendapatkan sifat taubat? Kalau seperti itu, kita menggampangkan. Allah memang maha pengampun, tapi kalau kita mengatakan itu karena kita terlalu menggampangkan tanpa kesadaran diri. Jadi gimana kita mau taubat? Sedangkan taubat itu adalah sifat robbani. Itu adalah akhlak mulia. Dengan adanya taubat, maka turunlah hukum Allah, yaitu ubudiyah, penampakan penghambaan, dan rububiyah, turunnya sifat ketuhanan, yaitu maha pengampun dan maha memaafkan. Makanya kita itu cuma bolak-balik aja di dalam akal pikiran, naik turun di dalam hati, tapi rohaniah kita sama sekali tidak hidup. Oleh sebab itu perlu kita itu duduk di hadapan mursyid yang kamil mukamil untuk mendidik, agar kita tahu dan paham bahwa kita itu masih banyak cacatnya. Kebanyakan manusia itu hanya sibuk dalam perkara yang sesuai dengan nafsu amarah mereka saja. Namun, mereka itu meyakini kalau itu adalah keluar dari hati yang bersih. Nah, sungguh orang-orang yang mendapatkan hati yang bersih itu adalah anugerah. Dan mereka itu berhati-hati di dalam lisan. Entah itu yang tertulis oleh tangan, yang terucap oleh lidah, ataupun lisan yang terlintas di hatinya. Jadi lisan itu ada 3. Lisan yang tertulis, lisan yang terucap, dan lisan yang terlintas di hati. Jadi orang-orang yang hatinya bersih itu senantiasa menjaga lisan. Makanya isilah hati kita itu dengan rahmat, agar persaksian tangan dan lidah itu akan kalah dengan rahmat itu. Nah, orang ketika diangkat jadi wali dan masih ada rasa benci kepada makhluk, maka batal kewaliannya. Jadi kalau seorang wali di dalam hatinya tidak ada rahmat, masih ada rasa benci, maka kewaliannya itu batal. Putus semua anugerah kewaliannya. Karena tidak akan bisa seseorang itu masuk dalam kewalian kecuali dengan pintu rahmat. Akan.
Nah, kita dicaci maki sama orang lain saja kita masih emosi. Kita masih nggak bisa legowo. Nah, gimana? Makanya kita itu perlu tazkiyatun nafs. Anugerah yang tadi itu sedikit sekali nih dari manusia itu yang mampu masuk di dalamnya. Dan mereka itu akan diuji dan sedikit sekali yang sampai dan selamat. Nah, sebab sulitnya jalan ini akhirnya mereka itu hanya yakin dengan keyakinannya yang tidak hak. Sehingga agama itu bukan menundukkan dirinya, namun tanpa dia sadari dia menjadi tandingan Sang Maha Pencipta. Nah, contohnya saja saat kita sholat, kita takbir Allahu Akbar. Nah, kita itu kan masih merasa kalau kita yang sholat. Nah, kita belum bisa bersandar kepada Allah. Hati kita itu masih tertutup hijab yang sangat tebal. Kalau Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, orang yang paling baik bila kau temani, maksudnya itu orang yang paling baik bila dijadikan teman, itu adalah musuhmu. Jadi orang yang paling baik untuk dijadikan teman itu adalah musuhmu. Karena dia itu tahu semua kejelekanmu. Dari mulutnya, kamu akan belajar untuk berubah. Makanya sadari kita ini baru belajar, baru taubat. Nah, kita ngomong perkara wali, itu bukan berarti kita ini wali. Kita berbicara perkara hati, itu bukan berarti kita ini sufi. Nah, kita berbicara perkara hakikat, itu bukan berarti kita ini arif billah. Nah, jadi jangan kita itu sibuk dengan yang namanya merasa. Contohnya saja anak kecil. Anak kecil main masak-masakan. Anak kecil main masak-masakan, dia pasti merasa jadi ibu rumah tangga. Anak kecil main polisi-polisian, dia pasti merasa jadi polisi. Kita itu kebanyakan merasa. Makanya duduk kita di depan mursyid yang kamil mukamil. Nah, hati kita itu perlu dibentak dengan kelembutan rahmat Allah. Hati kita itu perlu dicambuk dengan kasih sayangnya Allah. Dan hati kita itu perlu dihempas dengan cintanya Allah. Dengan catatan bersihkan hati, tazkiyatun nafs. Jadilah murid yang sodik. Agar turun itu warisan cahaya Rabbani. Makanya pantaskan diri kita itu agar kita dipantaskan. Pantaskan dulu diri kita, baru kita bisa dipantaskan. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi salali. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya rasa harap kepada rahmat Allah. Ya ayyuhan nasu autumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya.
tidak memerlukan apapun, lagi maha terpuji. Quran surat Al-Fatir ayat 15. Dan mereka sangat berhati-hati dalam memandang sebelah mata kepada makhluk Allah. Nah, orang-orang yang sibuk pada perkara zohir itu sangat gampang untuk menimbang kepada makhluk Allah. Agama bagi mereka itu bukan untuk mendidik diri mereka, tapi untuk menilai orang lain dan untuk menimbang amal ibadah orang lain. Yang namanya agama, padahal yang namanya agama itu untuk mendidik diri kita sendiri. Untuk menuntun diri kita sendiri menuju Shirotol Mustaqim, menuju jalan yang lurus. Untuk membuka segala yang tertutup. Al-Fatihi lima uliq. Nah, untuk mendidik ruhaniyah kita agar zohir batin kita itu menutup segala yang telah berlalu. Wal khotimi lima sabak. Dan menolong kebenaran dengan kebenaran. Nasiril haqqi bil haqqi. Nah, kalau di zaman sekarang ini kan banyak manusia itu yang sibuk hanya pada zohirnya saja. Sehingga mereka itu menolong kebenaran bukan dengan kebenaran. Untuk menghadapi perkara yang mungkar itu masih dengan kemungkaran. Itu kebanyakan orang pada zaman sekarang. Perkara yang mungkar dihadapi dengan kemungkaran. Harusnya perkara yang mungkar itu dihadapi dengan ma'ruf. Dengan sesuatu yang terpuji. Nah, tuh. Iya, jadi kalau perkara yang mungkar itu jangan dihadapi dengan kemungkaran, tapi perkara mungkar itu dihadapi dengan ma'ruf, sifat yang terpuji. Agar yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kalau yang batil diperbaiki dengan sesuatu yang batil, maka di mana yang hak? Gak ada haknya. Makanya Allah itu guncang orang-orang yang seperti itu. Agar tampak ketakwaannya, agar sadar. Makanya manusia itu masih berjalan dengan nafsu amaroh. Nah, makanya thariqah itu mendidik agar manusia itu disiplin dalam beragama secara zohir dan batin. Makanya bersyukur kita yang sudah masuk thariqah. Kesadaran akan pentingnya agama di dalam konsep batin itu telah sedikit sekali yang mengajarkan. Sebab perkara ini memang sangat berlawanan dengan hawa nafsu manusia. Sehingga manusia itu gampang sekali dibenturkan dengan agamanya sendiri. Sebab minimnya ilmu. Namun sudah merasa benar dan hak. Nah, sedangkan orang-orang yang seperti ini, mereka itu bukan wali, bukan pula ulama, dan bukan pula mujtahid. Hanya segelintir orang yang baru taubat kemarin dan amarohnya itu belum terdidik dengan benar. Nah, ini yang banyak terjadi di akhir zaman seperti ini. Nah, kita ini baru taubat, tapi gampang untuk mengatakan ini bid'ah, ini syirik, itu zolim, ini zolim. Kalau Habib Ali Al-Jufri mengatakan, bila kamu belajar agama tapi tidak membuat kamu memiliki rahmat kepada makhluk-makhluk Allah, mungkin kamu itu bukan belajar agama kepada seorang ulama. Mungkin kamu itu belajar agama kepada seorang iblis. Ya. Jadi kalau seseorang
tidak memiliki rahmat kepada makhluk-makhluk Allah, itu mungkin dia itu belajarnya itu bukan kepada ulama, tapi belajarnya kepada iblis. Nah, makanya hati-hati kalau kita itu belajar agama. Jadi kalau kita belajar agama tapi hati kita masih keras, kita itu perlu hati-hati. Nah, ilmu itu diambil dari 3 huruf, yaitu alif, lam, mim. Al-ilmu, alif, lam, mim. Alifnya itu iliyin. Maksudnya itu orang-orang yang berilmu itu diletakkan pada derajat yang tinggi. Nah, lamnya itu latif. Jadi orang-orang yang berilmu itu lembut, zuhir dan batinnya, tingkah lakunya dan juga tutur katanya. Mim itu adalah mukmin. Nah, jadi dia itu memperkuat keimanan di dalam dirinya dan dia juga memperkuat keimanan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang namanya orang yang berilmu. Itu yang namanya orang berilmu. Harus mempunyai 3 itu, alif, lam, dan mim. Lamnya tadi latif, lembut zuhir batinnya. Ulangnya. Nah, kalau kita ini kan masih jauh dari konsep itu, dari konsep ilmu itu kita itu masih jauh. Makanya belajar, bersyukur kita masih bisa duduk di majelis ilmu. Bersyukur kita masih duduk di majelis zikir. Masih ada yang negor. Masih ada yang ngingetin. Nah, kita ini masih jauh dari yang namanya takwa. Kita itu masih ghaflah, masih lalai. Tapi setidaknya kita ya berproses lah untuk menuju kepada konsep itu. Setidaknya kita itu masih berproses. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu, duduk di hadapan orang yang memiliki rahmat itu lebih utama. Sebab hanya ada satu pintu saja yang mana telah diakui oleh seluruh aulia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yaitu pintu rahmat. Nah, jika di dalam dirimu masih ada amarah, maka nggak akan bisa kamu itu menjumpai Allah. Jika di dalam dirimu masih ada dengki, nggak akan bisa kita itu menjumpai Allah. Jika di dalam dirimu masih ada hasad, masih ada hasud, fitnah, iri, dengki, sombong, ujub dan sebagainya, kita itu nggak akan bisa menjumpai Allah. Walaupun sholatmu itu beribu rakaat, zikirmu itu berjuta-juta lafaz, itu nggak akan bisa. Ya kaffahu bashira faqatu minal ajlu syahwaduhum likannahum la yazara qawni annahum yakafahuna min ajla syai'an yusha'aju anfusuhum. Manusia hanya bersusah payah demi hawa nafsunya. Tapi mereka itu tidak sadar mereka bersusah payah untuk sesuatu yang menyusahkan diri mereka sendiri. Makanya bersyukur kita masuk thariqah, terutama thariqah Tijaniyah. Di antara ratusan thariqah, itu hanya thariqah Tijaniyah yang punya ancaman bagi yang berpaling. Kenapa? Kenapa thariqah Tijaniyah itu di dalamnya itu ada ancaman bagi mereka yang berpaling? Nah, karena thariqah Tijaniyah
itu keluarnya itu dari Nur Muhammadiyah. Nah, sehingga orang yang masuk ke dalam Thariqah Tijaniyah, mereka itu memegang cahaya-cahaya ini. Nah, jadi jangan main-main dengan cahaya ini. Takwamu itu jangan kamu bikin bercanda. Seriuslah dalam menuju kepada Allah. Makanya Thariqah Tijaniyah itu, orang yang masuk Thariqah Tijaniyah itu tidak ada yang sibuk sama yang namanya karomah. Nah, kalau Thariqah lain itu untuk mengenal dirimu itu harus mengambil dari luar dirimu. Nah, kalau tapi dalam Thariqah Tijaniyah untuk mengenal dirimu itu kamu harus mengambil sesuatu yang dari dalam dirimu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan tidaklah aku utus seorang nabi melainkan dari diri kalian sendiri. Nah, kalau di dalam Thariqah Tijaniyah itu ada. Karena Thariqah Tijaniyah itu keluarnya dari Nur Muhammadiyah. Jadi Ikhwan Tijani itu memegang cahaya yang berasal dari ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bersyukur kita betapa luar biasanya Thariqah Tijaniyah itu. Kita itu tinggal istiqomah. Kita itu tinggal istiqomah mengamalkannya. Maka sadarlah betapa apa yang kita lakukan sebab nafsu yang belum dididik itu penuh dengan kerugian. Meskipun tampak benar dia itu akan menyusahkanmu, sedangkan kamu bersusah payah untuk itu. Jadi kalau nafsu yang belum dididik itu akan menyusahkanmu. Nah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah mengharapkan kemudahan bagimu, bukan kesulitan bagimu. Jadi Allah itu mengharapkan kemudahan bagi hamba-hambanya. Allah itu nggak ingin hamba-hambanya itu kesulitan, itu nggak ingin. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi kalau ada yang manusia yang merasa susah, itu mereka sendiri yang membuat susah. Kalau ada manusia yang merasa diuji, itu sebenarnya diri mereka sendiri yang menguji mereka sendiri. Karena Allah itu tidak mengharapkan kesusahan bagi hamba-hambanya. Cuman kita ini yang nggak sadar. Karena hawa nafsu yang membutuhkan diri kita, yang membutakan hawa nafsu yang membutakan diri kita. Nah, bersyukur kita ini masih ada yang negor, masih ada yang ngingetin. Syukur kita. Kalau masih ada yang negor, masih ada yang ngingetin, itu sebenarnya anugerah itu. Ini anugerah yang sangat besar dari Allah. Itu anugerah. Sebab madad dan istimdad baginda Nabi Muhammad SAW dan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sebab kecintaan baginda Nabi dan Syekh Ahmad kepada kita sebagai orang-orang yang mendapatkan nisbat dari Thariqah Tijaniyah. Sebab kecintaan Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani. Nah, coba kalau kita ngaji di luar, belum tentu kita mendapatkan teguran yang seperti ini, itu belum tentu. Kalau kita misalnya ngaji di luar, belum tentu kita mendapatkan teguran yang seperti ini. Belum tentu. Ya. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanuna
walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu orang yang tulus dan orang-orang yang dusta. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Surat Al-Ankabut, bukan kalang kabut, ini surat Al-Ankabut. Orang yang berselimut. Allah juga berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang beramal soleh, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Jadi yang namanya apapun, semua hal itu hanya untuk menunjukkan bagaimana kamu itu kepada Allah. Jadi setiap hal itu hanya untuk menunjukkan bagaimana kamu kepada Allah. Nah, tapi betapa tebal hawa nafsu manusia itu sehingga mereka tenggelam dalam ego dan aniniah, keaku-akuan. Jadi mana mungkin yang namanya sifat mulia itu turun kepada wadah yang kotor, itu nggak mungkin. Nggak akan mungkin sifat mulia itu turun kepada wadah yang kotor. Makanya pentingnya kita itu zikir untuk membersihkan ruhaniyah kita. Dan pentingnya kita ngaji itu untuk kita amalkan dengan zuhiriyah kita. Maka memahami agama itu memang menjadi keharusan dan kewajiban. Namun buta dalam agama itu adalah perbuatan yang mungkar. Jadi memahami agama itu adalah keharusan dan kewajiban. Tapi buta dalam agama itu adalah perbuatan yang mungkar. Maka mendidik jiwa itu termasuk perkara yang utama. Agar manusia itu tidak salah kaprah dalam perjalanan ketakwaan dalam menuju kepada Allah di dalam kehidupannya. Jadi mendidik jiwa itu adalah perkara yang utama. Karena banyak mereka yang berkata takwa, namun mereka sendiri masih protes dengan yang namanya takdir yang sudah Allah tulis. Ya. Orang udah berkata takwa tapi mereka masih protes dengan yang namanya takdir. Dan mereka berkata menumpas keburukan namun hanya membesarkan hawa nafsunya belaka. Maka berhati-hatilah dengan hatimu. Makanya kalau orang mau menumpas sesuatu yang mungkar itu dengan yang ma'ruf. Dan lakukan sesuatu yang ma'ruf itu dengan yang ma'ruf. Bukan menumpas sesuatu dengan yang mungkar, dengan yang mungkar.
Iya. Al-alami makana tahtabiru fiha kullu nafsa kalamatiha qabla an tulidu fil alami. Jadi setiap jiwa itu diuji atas ucapannya sebelum mereka itu lahir ke dunia. Nah, jadi dunia itu adalah tempat. Jadi dunia adalah tempat di mana setiap jiwa itu diuji atas ucapannya. Sehingga dunia itu menjadi tempat di mana segala hal itu akan diuji kebenarannya, dan akhirat adalah tempat di mana semua hal itu ditimbang dengan kadarnya. Tapi tempat di sini dunia itu maksudnya itu bukan tempat, tapi dunia itu adalah sifat. Kalau ini nih fil art, kalau ini fil art. Atas ya. Kalau dunia itu sifat. Maka hati-hati dengan zohir batin kalian di dunia. Nah, mampu nggak kita itu mempertanggungjawabkan zohir batin kita di hadapan Allah? Nah, karena ketika Allah menciptakan kita dengan fitrah yang suci, maka kembalilah dengan fitrah yang suci pula kepada Allah. Nah, jangan kalian itu bawa kebimbangan duniawi. Makanya orang-orang yang tersiksa di akhirat kelak adalah mereka yang dunia itu menjadi bola rantai di kakinya. Nah, maka bersihkan zahir batin kalian di hadapan Allah. Nah, dunia itu sifat. Kalau art, fil art itu bumi. Kalau ad-dunia itu sifat. Nah, kalau al-alami itu global. Al-alami di sini maknanya adalah kehidupan. Kalau al-alami itu global. Nah. Syekh Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitab Futuhatul Makkiyah, yang dimaksud dengan kehidupan itu adalah setiap hembusan nafas. Jadi setiap hembusan nafas itu adalah satu kehidupan. Dan semua kehidupan itu hanya satu hembusan nafas. Dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah. Maka manusia yang tidak kembali kepada Allah melalui jalan-jalan rahmat, mereka itu adalah orang-orang yang akan dipenuhi dengan rasa was-was dan kegelisahan di dalam dirinya. Maka di dalam bab ini guru kita Syedi Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radiyatijani Al-Badani itu ingin menunjukkan bahwa yang namanya yakin itu bukan hanya keyakinan yang buta semata. Namun yang namanya yakin itu harus berlandaskan jiwa yang syuhud dan diri yang sadar total atas penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyaksian penuh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga keyakinan yang ada di dalam dirimu itu untuk membimbingmu terlepas dari belenggu zuhiriyah. Nah, bukan malah tenggelam dan kalut dalam perkara zuhiriyah. Makanya ketika orang yang tidak terbimbing ruhaniyahnya, ketika mereka tenggelam di dalam keyakinan, tapi masih terbelenggu dengan perkara zuhiriyah, maka mereka itu akan dijebloskan kepada perkara yang melalaikan kepada Allah.
Dan itu menjadi makrilah bagi dirinya sendiri. Makanya sangat penting sekali yang namanya duduk di hadapan mursyid yang kamil mukamil. Itu benar-benar penting dan wajib agar diri kita ini terdidik, zuhir dan batin kita hidup dan berjalan dengan jiwa yang syuhud dan penghambaan kepada Allah secara istiqomah di dalam jalan yang lurus. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kita berdoa seperti itu, kita itu masih bohong. Kita itu masih bohong. Kita itu masih belum sadar. Nah, masih banyak yang harus diistighfarkan di dalam zahir batin kita. Semoga Allah merahmati kita semua dan Allah menganugerahi kesadaran, petunjuk, bimbingan, hidayah di dalam diri kita agar kita bisa istiqomah di dalam mengamalkan thariqah tijaniyah sampai mati. Dan madad istimdad baginda Nabi dan Syekh Ahmad Tijani mengalir kepada diri kita sampai mati. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allah wujud tanpa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iradat ilmu ayan sama basar kalam qadirun muridun alimun ayun syami'un basirun mutakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.